dengan dosa-dosa politik yang sebegitu besarnya gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Nasdem dan PKB mampu untuk mencuci dosa-dosa Anies ini? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang dosa-dosanya itu diketahui oleh semua orang. Jadi semua aib yang dia miliki itu sudah menjadi rahasia umum, semua orang udah tahu. Karena mereka semua sudah menjadi saksi dari perbuatan dan kelakuannya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena dosa-dosa atau aib politik Anies ini diketahui oleh semua orang. Masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia itu menjadi saksi dari kelakuan dan sikap Anies Baswedan di Pilkada DKI gitu. Jadi ketika kemarin Anies kemudian diusung oleh dua partai yang berbeda dan bukan partai perubahan, yaitu dari Partai Nasdem dan Partai PKB, yang dua-duanya sudah menjadi bagian dari partai pemerintah gitu ya, sudah bukan lagi partai perubahan. Ini terus terang bagi saya gitu ya, ini menimbulkan banyak tanda tanya besar karena seingat saya, setahu saya, PKB itu kan identik sekali dengan NU. Para pemilihnya adalah orang-orang yang memang secara pilihan organisasi kemasyarakatan itu lebih memilih NU gitu. Jadi ketika PKB kemudian mendeklarasikan untuk mendukung Anies sebagai capresnya itu agak janggal gitu ya, bahwa kemudian beberapa lembaga survei mengatakan bahwa suara NU itu lebih banyak ke PDI Perjuangan gitu ya, dan yang kedua adalah ke Gerindra dan sebagainya, yaitu hanya permainan data saja gitu. Karena kenapa kemudian NU lebih banyak ke PDI Perjuangan? Ya karena memang PDIP adalah partai pemenang dan partai terbesar di Indonesia hari ini gitu. Itu sama seperti kita menanyakan soal internet gitu. Internet di Indonesia, kalau kita tanya traffic terbesar di mana, pasti Jakarta. Karena mayoritasnya di sana sudah terjangkau oleh internet. Jadi PDI Perjuangan yang kemudian diklaim sebagai partai yang dipilih oleh mayoritas oleh masyarakat NU gitu ya, oleh suara terbesar masyarakat NU itu lari ke PDI Perjuangan ya karena memang PDIP adalah partai pemenangnya. Kalau yang menang adalah Demokrat seperti tahun 2009 lalu gitu ya, ya berarti Demokrat yang lebih banyak dipilih oleh warga NU karena warga NU itu di Indonesia adalah warga mayoritas, sehingga yang namanya warga mayoritas itu pasti akan berkumpul di satu titik di tempat-tempat yang memang menjadi partai pemenang gitu. Jadi kalau ada lembaga survei yang coba mendiskreditkan PKB dan sebagainya, saya pikir itu cuma permainan data saja. Karena suka nggak suka, PKB itu identik sekali dengan NU. Para pemilihnya itu pasti mayoritasnya adalah pemilih NU. Tidak seperti partai-partai lain. Kalau partai lain kan ya ada yang NU, yang Muhammadiyah, ada yang ya nggak tergabung keduanya gitu ya. Ada dari kelompok organisasi atau ormas agama lain gitu ya. Jadi lebih beragam di partai-partai lain. Tapi kalau di PKB itu ya cenderung lebih banyak mayoritasnya adalah suara para pemilih NU. Sehingga kalau misalkan ada orang FPI kemudian bergabung atau memilih PKB, itu keajaiban. Jarang-jarang. Nah, kalau PKB itu identik sekali dengan NU, mayoritas pemilihnya adalah orang-orang yang memilih NU gitu ya. Setahu saya sekali lagi, NU itu kan adalah organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang secara ideologi itu anti sekali dengan kelompok-kelompok intoleran gitu. Anti sekali dengan permainan politik identitas. Nah, kalau kemudian PKB mau mendukung Anies Baswedan sebagai capresnya, ini kan bertolak belakang dengan ideologinya, bertolak belakang dengan visi misi dan tujuan-tujuan NU yang menolak intoleran dan ingin menjaga Indonesia ini tetap beragam. Sementara Anies gitu ya, dengan dosa-dosa tadi, dengan aib-aib yang sudah dia lakukan dan semua kita menjadi saksi gitu ya. Itu rasanya kan aneh gitu, janggal sekali. Masa kelompok toleran mau mendukung orang yang menjadi bagian atau pemimpin orang-orang intoleran? Kan aneh gitu. Ya karena bagaimanapun Anies itu memang adalah bapak politik identitas. Makanya kemudian di PKB suara Anies itu paling rendah sekali gitu.
Ya karena memang politik identitas nggak sesuai dengan apa keyakinan atau masyarakat warga NU yang selalu menolak kelompok-kelompok intoleran. Anies sebaliknya gitu. Jadi ketika PKB kemudian turun, kemudian mendukung Anies gitu. Ini gimana caranya? Karena data-data, bukti aib dan cerita-ceritanya itu sudah kita saksikan bersama-sama. Seperti ketika Anies misalkan di Pilkada DKI mengatakan bahwa yang namanya air itu turun dari langit ke bumi, ke dalam tanah. Jadi kita masukin ke tanah. Karena kalau dimasukin ke dalam gorong-gorong raksasa dan kemudian dialirkan ke laut, itu melawan sunatullah. Itu bagian dari politik identitas gitu ya. Seolah-olah nih, apa yang dilakukan oleh Ahok itu tidak sesuai dengan perintah dan ajaran-ajaran agama Islam. Padahal yang namanya hujan itu nggak cuma di tanah, di pantai juga hujan. Kan pernah kan ngeliat pantai kehujanan di pantai kan pernah gitu. Artinya apa? Kalau hujan turun ke pantai itu kan nggak turun ke tanah tuh, turun ke air. Jadi gitu ya, ketika Ahok membuat gorong-gorong raksasa dan dialirkan ke laut, itu sama sekali tidak melawan sunatullah atau melawan ajaran-ajaran agama Islam. Tapi itu semua dilakukan oleh Anies, dimanfaatkan oleh Anies untuk mengelabui orang-orang yang secara nalar dan logikanya itu emang nggak jalan. Makanya kemudian di hadapan para petinggi FPI itu Anies kan sangat pede sekali gitu. Ini melawan sunatullah, wah gitu kan. Seolah-olah Ahok itu anti-Islam gitu. Tambah dikomporin gitu. Belum lagi setelah itu kan ada kasus misalkan ketika Ahok diklaim sebagai penista agama, kemudian di masa-masa kampanye ada Tamasya Al-Maidah. Bayangkan, salah satu surat di Al-Quran dijadikan nama gerakan kampanye, Tamasya Al-Maidah gitu. Jadi bukti-bukti bahwa Anies melakukan politik identitas dan memainkan narasi-narasi provokatif dan sara itu sudah kita bisa saksikan bersama-sama gitu. Jadi kalau kemudian sekarang PKB dukung Anies itu masih meninggalkan banyak tanda tanya. Apa benar dukung atau enggak? Kalau saya bilang sebelumnya kan ini cuma strategi exit plan aja gitu ya, biar Anies nggak maju gitu ya. Tapi pada intinya soal Anies bahwa dia adalah bapak politik identitas itu harus diakui bersama-sama. Semua orang juga udah tahu gitu. Karena Anies itu ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu itu gak bisa dia menolak atau melawan atau menyarankan para pemilihnya untuk tidak memainkan narasi-narasi seperti itu. Bahkan cenderung Anies ini menikmati gitu. Karena dia beralasan bahwa yang namanya politik identitas itu tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak bisa dihindarkan, kan semestinya sebagai pribadi Anda menolak dong kalau nggak setuju. Tapi ketika Anda diam, ya itu artinya kan Anda sedang menikmati gitu. Tapi ya begitulah kelicikan Anies Baswedan. Sama seperti cerita surat kepada AHY gitu ya. Saya baru saja mengerti gitu. Ternyata surat yang dikirimkan kepada AHY yang meminta AHY sebagai pasangan sebelum Anies kemudian deklarasi bersama bersama Caimin gitu ya. Itu sebenarnya adalah sebuah strategi licik yang kemudian disiapkan dengan sempurna oleh Anies gitu. Karena coba bayangkan gitu ya, surat itu di era sekarang sudah bukan zamannya. Siapa orang sekarang yang ingin buat keputusan terus nulis surat? Siapa? Semua orang udah pakai HP, sudah bisa WA, WhatsApp gitu ya. Dan ya yang namanya surat tulis tangan seperti itu juga tidak relevan kalau jaraknya itu terlalu dekat atau sesama Jakarta. Yang secara kemungkinan bertemu itu lebih cepat gitu dibandingkan kirim surat gitu kan. Bahkan sehari setelah Anies nulis surat itu kan Anies ketemu dengan SBY gitu. Artinya apa? Surat yang dia tulis sebenarnya hanyalah permainan licik dari seorang Anies untuk memainkan dan memanfaatkan Partai Demokrat gitu. Karena dia tahu betul gitu. Kalau dia tulis tangan itu supaya Demokrat itu ada bukti bahwa Anies itu sebenarnya menghendaki atau pernah meminta AHY sebagai cawapresnya atau sebagai pendampingnya. Dan terbukti gitu. Demokrat benar-benar menunjukkan surat itu. Itu bagian dari strategi licik Anies Baswedan gitu. Karena dengan ditunjukkan seperti itu, Anies kemudian bisa cuci tangan gitu. Wah sebenarnya saya tuh pengen gitu AHY sebagai cawapresnya gitu. Dia bisa bilang seperti itu nantinya gitu ya. Tapi karena ini situasi dinamika politik, karena Pak Surya Paloh dan sebagainya, akhirnya yang dipilih adalah Caimin gitu. Jadi Anies itu bermain secara licik untuk mengelabuhi temannya sendiri gitu ya, dengan cara-cara
yang mungkin belum disadari sama Demokrat sampai sekarang. Ini saya kasih tahu Partai Demokrat biar kalian ngerti gitu ya. Kalian itu terjebak dengan strategi licik Anies Baswedan gitu ya. Jadi ketika surat itu dipajang gitu ya, Anies itu berharap bahwa Demokrat itu masih mungkin bisa untuk mendukung dia karena sebenarnya dia itu ya nggak ada masalah dengan AHY. Dia setuju dengan AHY. Cuma karena dinamika politik ya dia harus memilih Caimin. Itu pesan yang coba dia sampaikan itu. Nah, kalau Demokrat ngerti dengan permasalahan ini, maka 100% nampaknya Demokrat sama sekali tidak akan pernah mau lagi kembali ke Anies Baswedan gitu. Karena kelicikan-kelicikan yang sudah dia lakukan, pengkhianatan yang sudah dia lakukan, itu terjadi kepada banyak orang dan disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan dosa-dosa politik yang sebegitu besarnya gitu ya, pertanyaan saya, apakah Nasdem dan PKB mampu untuk mencuci dosa-dosa Anies ini? Ya karena Anies ini gitu ya, dia itu kan pindah dari Jokowi pindah ke Prabowo, sekarang pindah ke Surya Paloh, terus kemudian dengan Demokrat awalnya, terus kemudian pindah ke Caimin. Ini loncat-loncat semua gitu. Dan kemudian dengan dosa-dosa politik atau politik identitas yang dia mainkan tahun 2017 lalu, itu kan menjadi dosa besar yang harus dicuci bersih sebelum dia maju sebagai capres gitu. Nasdem sebelumnya ketika mendeklarasikan Anies tahun lalu, Oktober 2022, itu kan tujuannya untuk apa? Untuk mencuci Anies sebagai orang yang nasionalis. Coba dijauhkan dari kelompok FPI, 212, HTI dan sebagainya gitu ya. Makanya kemudian didukung sama Nasdem. Coba dicuci gitu. Bahwa kemudian ada PKS, ya karena emang nggak cukup kalau Nasdem sama Demokrat aja. Makanya kemudian masuk PKS. Ya terpaksa aja masuk gitu. Tapi Anies itu ya dibawa kemana-mana sama Partai Nasdem gitu. Untuk dicuci supaya dia ini menjadi manusia atau tokoh yang nasionalis. Nah sekarang dengan masuknya PKB gitu ya, itu ingin semakin menyempurnakan pencucian dosa itu. Agar Anies ini ya dilupakan dari kelompok intoleran 212, FPI, HTI dan sebagainya atau Bapak Politik Identitas, karena PKB itu identik dan melekat sekali ke NU-nya. Jadi pertanyaan besarnya ke depan, apakah Nasdem dan PKB itu mampu mencuci bersih atau dalam bahasa lain nyebokin Anies sampai bersih gitu. Karena dosa-dosanya, kotoran-kotorannya itu sudah terlanjur banyak dan disaksikan oleh kita semua gitu. Dan menurut saya gitu ya, itu nggak akan ada gunanya, nggak akan ada dampaknya gitu. Karena yang namanya sejarah sekali terjadi itu susah untuk dilupakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.